Hai shalom saudaraku, kembali lagi di dalam kerinduanku bersama dengan saya Pastor Binsar Nikodemus. Kita masih ada di rangkaian renungan rahasia hidup simple anti ribet. Hidup ini gak mudah, hidup ini berat, makanya jangan dibikin ribet. Karena seringkali yang bikin ribet kita sendiri saudara. Makanya hari ini kita belajar rahasia hidup simple anti ribet. Beberapa episode yang lalu kita udah bahas gimana sih caranya supaya kita hidupnya simple gak ribet. Yang pertama adalah dengan hidup taat sama Tuhan. Apa yang Tuhan katakan itu yang kita lakuin. Kalau Tuhan nyuruh kita sesuatu, lakuin aja. Jangan ribet gitu. Putar kemana-mana. Taat sama Tuhan. Dan dia akan bawa kita pada rencananya, pada rancangan yang indah bagi setiap kita. Yang kedua, hidup kita ribet ketika kita mulai ngebandingin hidup kita sama orang lain. Kita mulai fokus sama pencapaian orang, berkati orang, bikin hidup kita ribet. Daripada kita pikirin rancangan orang, daripada kita mikirin pusingin jalannya orang, berkati orang, kenapa kita gak fokus sama Tuhan dan rancangannya dalam hidup kita? Dan yang bikin hidup kita ribet seringkali adalah ketika kita mulai menghakimi orang lain. Bahkan orang yang gak kita kenal aja kita sering hakimi. Makanya hidup kita jadi ribet. Karena Tuhan yang bilang penghakiman itu haknya Tuhan. Jadi biarkanlah penghakiman itu kita serahin sama Tuhan. Jadi hidup kita bisa lebih simple. Hiduplah sesuai dengan bagianmu masing-masing. Yang terakhir, hidup cukup. Firman Tuhan katakan gini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Seringkali ya, yang bikin hidup kita ribet adalah ketika kita ngerasa gak cukup sama apa yang Tuhan udah kasih sama kita. Padahal kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan kasih itu yang cukup sesuai dengan porsinya kita masing-masing. Hidup bersyukur dan merasa cukup artinya kita belajar mencukupkan diri. Puas sama apa yang kita miliki hari ini. Fokus sama apa yang kita punya, bukan yang kita gak punya. Hari-hari ini kita hidup di zaman serba updated. Baru beli iPhone 13, udah keluar iPhone 14, iPhone 15. Banyak hal-hal yang baru yang membuat kita kayak ngerasa kayaknya gak cukup ya. Yang lain udah pada beli iPhone 15, aku masih iPhone 7 gitu. 7 kali 2 baru 14 gitu. Jadi masih kita ada di dunia yang terus menawarkan produk yang baru, keluaran terbaru, membuat kita kayak susah untuk merasa cukup hari-hari ini. Tahukah saudara bahwa dosa pertama juga terjadi ketika kita manusia gak merasa cukup. Contoh, Adam Hawa boleh makan semua buah dari pohon yang ada di Taman Eden. Kecuali satu. Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang benar. Akhirnya apa? Mereka gak fokus sama apa yang mereka punya. Mereka fokus sama apa yang mereka gak punya. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena mereka gak punya rasa cukup. Pak, punya istri satu cukup gak? Cukup dong. Istri, bu, punya suami satu cukup gak? Cukup. Seringkali keluarga itu berantakan. Kenapa? Karena kita gak punya rasa cukup. Udah punya istri, masih ngelihat yang lain. Makanya rasa cukup itu penting. Apa yang Tuhan kasih, syukuri. Bersyukur untuk itu dan miliki rasa cukup. Supaya apa? Supaya hidup kita simple dan gak ribet. Firman Tuhan katakan 1 Timotius 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Seringkali kita udah punya jam satu, pengen punya jam lagi, koleksi yang banyak. Padahal firman Tuhan katakan kita gak bawa sesuatu apapun kalau Tuhan panggil kita.
kita lahir tanpa sehelai benang pun. Dan kita nanti pergi ke surga, kita juga gak bawa apa-apa. Firman Tuhan menyadarkan kita bahwa kita gak bawa sesuatu apapun nanti keluar. Makanya milikilah rasa cukup. Karena ada banyak orang-orang gak punya rasa cukup, hidupnya jadi ribet. Cari uang terus untuk memenuhi keinginan mereka. Firman Tuhan katakan 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi kaya tuh gak salah. Tapi kalau kita hidupnya motivasinya hanya ingin menjadi kaya, terus-terusan pengen jadi kaya, terus itu bahaya. Karena banyak orang pengen jadi kaya, akhirnya apa? Ia jatuh dalam pencobaan. Ia dijerat dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Bahkan di ayat yang ke-10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Sama-sama bilang menyimpang dari iman. Karena orang cinta uang tuh bisa ninggalin Tuhan loh. Orang cinta uang bisa menghalalkan segala cara untuk bisa dapetin uang. Mau lakuin dosa apa kek, yang penting gue punya uang. Itu maksudnya. Hidup ini perlu uang. Tapi hidup ini gak hanya tentang uang. Ada banyak hal-hal yang gak bisa dibeli dengan uang. Makanya saudara, apapun yang Tuhan titipkan bagi setiap kita hari ini, milikilah rasa cukup, bersyukur. Jangan jadi orang yang greedy, jangan jadi orang yang serakah. Dan dikatakan orang-orang yang cinta uang menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau saudara gak punya rasa cukup hari ini, saudara akan mudah tergiur untuk akhirnya karena gak punya uang, pengen sesuatu, pengen punya yang orang lain punya, akhirnya kita terjerat sama pinjaman online. Kita hutang kartu kredit banyak. Bahkan kita mulai cari-cari cara, gimana ya cara-caranya dapat duit yang banyak, cepat. Akhirnya terjerat judi online, bahkan kecanduan judi online dan lain sebagainya. Akarnya apa? Tidak punya rasa cukup. So, apapun yang Tuhan titipkan hari ini buat setiap kita, seberapapun banyaknya, ucapkan syukur dan punya rasa cukup. Percaya deh, Tuhan tahu kok segala kebutuhan kita, Tuhan tahu segala keperluan kita. Makanya firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Artinya dia memenuhi keperluan, kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Hati-hati sama keinginan kita saudara, karena keinginan kita bisa membawa kita kepada maut, bisa meninggalkan iman kita, bisa menyimpang dari iman. Karena apa? Hawa nafsu keinginan kita. Kalau kita merasa cukup saudara, percayalah stres, anxiety akan sangat berkurang. Ada yang bilang gini, rumput tetangga lebih hijau. Makanya kalau punya rumput sendiri dirawat. Ketika kita bersyukur sama apa yang kita miliki, gak hanya harta ya, pasangan kita, keluarga kita, teman-teman kita semakin menerima kekurangan dan kelebihannya. Dan percayalah, rumah tangga kita juga makin harmonis. Makanya firman Tuhan keras ngomong tentang itu. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya,
atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Seringkali yang bikin hidup kita ribet adalah hawa nafsu kita dan keinginan-keinginan kita yang di luar daripada kehendak Tuhan. Kita pengen istri orang. Kayaknya dulu waktu kecil baca 10 perintah Allah kan, jangan mengini sesamamu istrinya. Memang ada banyak hari-hari ini. Ketika sudah tumbuh dewasa, ketemu banyak orang, oh ternyata banyak ya, udah punya istri, pengen istri orang. Terjadilah yang namanya perselingkuhan. Terjadilah yang namanya orang ketiga. Akarnya apa? Tidak punya rasa cukup. So, kalau hidup saudara mau lebih simpel, milikilah rasa cukup. Bersyukur atas apa yang Tuhan beri padamu hari ini. Kalau engkau punya istri, sayangi istrimu. Kau punya suami, sayangi istrimu. Satu istri untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sama-sama naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Anugerah-Mu besar bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Engkau baik. Oh, haleluya. Mari naikkan ucapan syukurmu sama Tuhan. Apa yang kau miliki hari ini, semua hanya karena anugerahnya. Semua hanya karena berkat yang dari Tuhan. Mari ucapan syukur di hadapan Tuhan. Seberapapun yang kau miliki hari ini, tetap mengucap syukur. Miliki rasa cukup itu di dalam hatimu. Besar anugerah-Mu, berlimpah
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan titipkan dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ampuni Tuhan kalau kami tidak bersyukur atas apa yang Tuhan beri. Ampuni Tuhan kalau kami gak punya rasa cukup. Tapi berikan kami hati yang terus mengucap syukur. Hati yang terus memiliki rasa cukup atas apa yang Tuhan beri dalam hidup kami. Apapun yang Tuhan beri dalam hidup kami hari ini, itu cukup bagi kami. Kami percaya Tuhan yang tahu kebutuhan kami, Tuhan yang tahu keperluan kami, dan Tuhan yang akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doa setiap keluarga yang ada di tempat ini, siapapun yang menyaksikan, kami tolak segala kutuk orang ketiga, perceraian, poligami, poliandri, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami doa mereka keluarga-keluarga yang saling kasih, setia mengampuni. Suami punya satu istri, istri punya satu suami. Tuhan yang persatukan mereka sampai maut yang memisahkan mereka dalam nama Yesus. Anak-anak muda yang menyaksikan acara ini, mereka adalah anak-anak muda yang memiliki rasa cukup. Mereka tidak meninggalkan iman mereka untuk keinginan hawa nafsu mereka. Mereka tidak menyimpang dari iman mereka hanya karena keinginan dan hawa nafsu mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersyukur, kami mau memiliki rasa cukup atas apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Karena kami tahu kami datang tidak membawa apa-apa. Begitu juga dengan ketika kami pergi menghadap Tuhan nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Menyerahkan hari ini sepenuh-penuhnya ke dalam tangan penguasaan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan jangan lupa yang punya sorga, crazy in love with you. God bless you, bye-bye.